Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Jos Silaban di sini. Nah, hari ini kesempatan kali ini saya ingin membahas bersama-sama kemungkinan 5 pemain yang akan dicoret dari atau akan dicoret 5 pemain yang tidak akan masuk ke 23 DSP. Itu lebih baik karena biasanya berdasarkan kebiasaan yang sudah-sudah memang jika dipanggil 30 pemain dan 7 tidak masuk DSP itu tidak dicoret benar-benar tapi mereka duduk di tribun saja. Nah, kenapa saya bilang 5 pemain? Karena sebenarnya ada 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dan kemudian ada 5 pemain yang ada sisa berarti 9 pemain ya, 9 pemain. Nah, 2 sudah pasti tidak bisa bermain yaitu Marcelino Ferdinand dan Martin Paz, kemudian sisa 30, kemudian 2 berhalangan benar-benar seperti Sandy Walsh dan Elian Reinders dan sisalah 28 pemain saat ini di luar Marcelino dan Martin Paz. Nah, saya mulai dari lini belakang, goalkeeper. Biasanya umumnya yang didaftarkan adalah 3 penjaga gawang dan saat ini saya pikir 3 penjaga gawang sudah tak lain dan tak bukan adalah Emil Audero Mulyadi, kemudian Nadio Argawinata dan yang terakhir sudah pasti adalah Hernando Ari. Jadi tidak mungkin ini dan saya pikir Reza diberi kesempatan kali ini untuk berlatih dengan timnas agar mulai memahami bagaimana mendapatkan pengalaman berharga berlatih bersama timnas dengan sistem berlatih yang berbeda dengan pola yang berbeda. Nah, kemudian untuk lini belakang saya pikir untuk center back hampir tidak akan ada yang dicoret ya. Kalaupun ada itu mungkin karena kondisi yang kurang sehat seperti Jordi Amat, tapi saya tidak memasukkan dalam 5 pemain itu. Nah, yang kedua saya pikir yang akan mendapatkan pencoretan adalah Pratama Arhan. Bukan karena Pratama Arhan jelek permainannya atau apapun, tapi saya pikir di posisi kiri sudah bertumpuk. Sudah ada Calvin Verdonk, sudah ada Dean James, kemudian sudah ada juga Shane Patinama. Nah, memang secara menit bermain Shane Patinama mungkin kalah dengan Arhan, tapi saya masih melihat kecenderungan tim pelatih Patrick Kluivert masih lebih banyak mempercayai pemain-pemain yang bermain di Eropa dibandingkan pemain yang di Asia, walaupun menit bermainnya lebih sedikit, seperti Nathan Chuaon yang masih saya pikir akan tetap masuk ke dalam 23 DSP. Nah, kemudian yang kedua juga dari sektor kiri yang saya pikir kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam 23 DSP adalah Yance Sayuri. Ya, Yance itu adalah pemain yang sangat bagus berduet dengan Yakob Sayuri. Tapi karena memang saya bilang di sisi kiri ini sudah sangat banyak dengan 3 pemain utama saja ya. Calvin Verdonk, Dean James, kemudian Shane Patinama itu sulit. Walaupun sebenarnya bagi saya Yance saat ini penampilan tidak kalah dengan Shane Patinama, tapi saya masih memperkirakan Yance tidak akan masuk ke dalam 23 DSP. Ya, pemain yang ketiga. Pemain yang keempat ada di sisi kanan yang saya pikir tidak akan masuk itu kemungkinan besar adalah Asnawi Mangku Alam. Ya, kemungkinan besar karena memang seperti saya bilang persaingan di sana sudah ada Kevin Dix, kemudian walaupun Miss Hilgers, walaupun Sandy Walsh cedera, tapi kita juga memiliki Yakob Sayuri yang saya pikir masih akan tetap dimasukkan dalam DSP di sebelah kanan. Ya, kemudian sekalipun kita nanti misalnya kesulitan, kita pernah melihat bagaimana Calvin Verdonk juga bisa bermain di kanan ujung-ujung. Jadi agak sulit sepertinya buat Asnawi, tapi kita juga tidak bisa memastikan, namanya juga ini prediksi bahwa Asnawi tidak akan masuk ke dalam 23 DSP. Kemudian berikutnya, pemain yang kelima menurut saya yang peluangnya sangat besar untuk tidak masuk dalam 23 DSP adalah Beckham Putra. Saya sendiri salut dengan gaya permainan Beckham Putra, tapi memang di posisi ini saingan dia cukup berat ya. Saingan dia ada Egy Maulana Fikri di posisi attacking midfielder ini yang bisa diperankan, kemudian ada Stefano Lillipali yang mungkin saja menjadi starter ya. Kemudian ada Ricky Kambuaya yang bisa memainkan peran itu, sehingga ada banyak sekali di sisi. Tapi saya pikir sekalipun tidak masuk DSP, pengalaman berharga yang dimiliki, yang waktu didapatkan oleh Beckham Putra itu akan sangat menjadi luar biasa buat dia.
itulah menurut saya 5 pemain yang tidak akan masuk DSP melawan China. Reza Arya, kemudian Pratama Arhan, kemudian Yance Sayuri, Asnawi Mangku Alam, dan Beckham Putra. Itu prediksi saya. Terima kasih sudah teman-teman tonton video ini. Jangan lupa kasih komen ya menurut kalian, setuju nggak setujunya. Saya pikir banyak dari kalian juga nggak setuju dalam beberapa nama, tapi ini berdasarkan prediksi saya, berdasarkan melihat pola permainan yang akan digunakan Patrick Kluivert. Video seru lainnya akan segera datang, tapi thank you so much. Please comment dan like videonya dan subscribe channelnya ya, bantu saya kembangin channelnya. Terima kasih teman-teman, dan until next time.